IMPA online kita pada tanggal 29 bulan 11 2020. Kak Yanti sebagai liturgos, pembawa firman, Kak Puji, pemusik Kak Nathan, editor Nathan P. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Yanti ingin menyapa adik-adik di rumah pada saat ini. Kak Yanti ulang ya. Apa kabar adik-adik? Nanti adik-adik di rumah bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Sekali lagi, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Fantastik. Oke, adik-adik di rumah tentunya semangat walaupun kita ibadah melalui online ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik di rumah kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, tentunya seperti biasanya kita akan menyanyikan Mas PKPA. Adik-adik di rumah, Kak Yanti undang berdiri. Ayo, semangat, semangat, semangat. Berdiri, ayo. Kita akan menyanyikan Mas PKPA kita. 1, 2, 3. Baik adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan tadi lagu Mas PKPA. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Sefel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah lagi dalam IMPA online. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Tolong ampuni kami Tuhan dari kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 185 ayat 1. Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Baik adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitab. Kita akan membaca Mazmur dari pasal 22 ayat 1 dan 6. Pembacaan Mazmur yang akan dibantu oleh teman kita Matthew dan Tony. Tony yang akan membaca kalimat yang keluar, Matthew yang membaca kalimat ke dalam. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa dikala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau
tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Baik, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan ayat 1. 1, 2, 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memansyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, mari persiapkan Alkitab kita dan buka dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Dengan judul cerita kita hari ini, meneruskan kasih karunia Allah. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber hikmat dan pengetahuan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu akan membimbing dan memimpin kami di dalam membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga kehendak-Mu nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Judul Alkitabnya Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang,
sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah adik-adik, terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-9 itu mengingatkan kita di mana pertama-tama kita sebagai orang percaya itu hidup kita berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang berkorban di kayu salib. Dan adik-adik, kita juga atau orang percaya dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan kita sebagai pengikut Kristus juga harus bisa memikul salib. Maksudnya adik-adik bahwa kita tetap beriman teguh apapun yang terjadi. Sebagai contoh tadi dalam bacaan kita ada jemaat di Makedonia, walaupun mereka menghadapi masalah, mereka tetap setia. Dan kita juga, hidup kita harus penuh sukacita dan kemurahan, seperti dicontohkan tadi jemaat dari Makedonia itu. Kenapa adik-adik? Kemurahan di sini, jemaat di Makedonia, mereka mau memberi bahkan nggak tanggung-tanggung adik-adik, lebih banyak dari yang difikirkan oleh Rasul. Mereka memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan kerelaan. Karena memberi itu adalah gambaran iman kita yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Mereka punya banyak hal, materi atau uang, harta. Tapi mereka sebaiknya tidak ego atau egois, hanya mementingkan diri sendiri, sombong. Sementara jemaat di Yerusalem butuh dibantu. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus harus bisa meneruskan kasih karunia Allah. Terutama di masa pandemi corona ini adik-adik, kan banyak yang butuh pertolongan. Kita bisa membantu dengan memberi penghiburan,
atau mungkin bisa memberi sembako. Dan itu semua harus dengan rela hati, ketulusan, sukacita yang menggambarkan kasih karunia dari Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 264 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkata indah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jadi kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman kita Davin, berdoa tentang bangsa dan negara. Vili berdoa gereja dan pelayanan. Dion berdoa keluarga, sekolah, teman dan guru. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Bantu pulihkan kami, bangsa kami dari corona, supaya kami bisa ke gereja, ke sekolah, dan bermain bersama teman-teman. Berkatilah pemimpin bangsa kami, lindungilah bangsa kami dari bencana dan yang jahat. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, khusus gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, berkati kakak-kakak layan, berkati semua pengurus gereja agar diberikan kesehatan setiap hari sehingga dapat melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada. Semoga Tuhan berkenan dan nama Tuhan semakin dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami semua, anak-anak-Mu, agar senantiasa sukacita dan damai sejahtera serta sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami semua beserta guru-guru dan teman-teman sekolah kami agar senantiasa
sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan, serta berkati juga teman-teman kami yang di rumah dan di sekolah minggu, agar senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan jaga. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk sekolah dan bermain. Tuhan Yesus, hilangkanlah virus corona ini ya Tuhan. Allah Bapa, sumber berkat, terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa syafaat yang telah disampaikan oleh kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau selalu meneguhkan iman kami dan mengajari kami dan memberi kami hati yang penuh dengan kemurahan dan kerelaan dan ketulusan untuk meneruskan kasih karunia-Mu kepada sesama kami. Dan terima kasih juga Tuhan, betapa baiknya Engkau selalu mendengarkan setiap permasalahan dan memberikan jalan keluar dari setiap keluh kesah kami. Dalam setiap beban hidup, penderitaan, terutama di masa pandemi corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan segala yang Kau beri dalam kehidupan kami ini dan rencana-Mu itu baik adanya. Sempurnakan doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita, Christian Sitorus. Mari kita berdoa. Matikan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi dari awal kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang kan. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, kan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, saatnya kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan menutup ibadah kami. Penuhi hati kami dengan penuh sukacita dan kemurahan. Dan kami Tuhan mampu meneruskan kasih karunia-Mu dimanapun kami berada dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan Yesus, dalam setiap perkataan perbuatan kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Dan tolong bantulah kami untuk belajar memberi dengan tulus hati dan sukacita dengan kerelaan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kehidupan kami, masa depan kami, dan sinarilah kami dengan wajah kemuliaan-Mu. Bimbing dan pimpinlah langkah kami, perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kak Yanti senang adik-adik yang di rumah mengikuti ibadah pada saat ini dalam keadaan tenang, ceria, semangat tentunya ya adik-adik. Kak Yanti pengen adik-adik kembali yang ada di rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak tentunya, terus rajin makan makanan yang bergizi. Adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah semuanya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Salam sehat. Bye.